Dalam dunia hubungan internasional, peperangan bukan sekedar konflik senjata, melainkan hasil akumulasi ketakutan, ideologi, dan kepentingan strategis. Konflik antara Israel dan Iran bukanlah benturan antar bangsa semata, tetapi pertarungan antara dua narasi besar. Satu berdiri atas ide keamanan eksistensial dan yang lain menjulang atas ideologi revolusioner pasca 1979. Sejak jatuhnya monarki Iran dan munculnya Republik Islam, permusuhan terhadap Israel menjadi bagian dari retorika resmi negara, menyebut Israel sebagai rezim Zionis ilegal. Di sisi lain, Israel sebagai satu-satunya negara Yahudi di dunia melihat program nuklir Iran sebagai ancaman hidup mati. Ditambah dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok seperti Hizbullah dan Hamas. Ketegangan berubah menjadi serangkaian konfrontasi diam-diam, sabotase, dan serangkaian udara terbatas. Selamat berjumpa kembali dalam channel Ikatan Kristen Nusantara. Saat ini dunia Timur Tengah kembali bergolak. Namun di balik headline tentang misil dan fasilitas nuklir yang dibombardir, tersembunyi kisah yang lebih dalam tentang rakyat yang haus akan kebebasan dan seorang putra mahkota yang tidak menyerah pada sejarah. Saat Israel menggempur instalasi nuklir di Iran tanpa menyasar rakyat, justru muncul pemandangan yang menggetarkan nurani rakyat Iran yang letih dijajah oleh teokrasi tiranik, malah menyambut hangat serangan itu. Dan di tengah kekacauan ini, satu nama mencuat sebagai simbol harapan. Reza Pahlavi, putra mahkota Iran yang terus menyuarakan perubahan damai, demokrasi, dan kebebasan. Mari kita mulai dengan pembahasan strategi Israel. Serangan tanpa menyentuh rakyat. Israel, sebagaimana banyak analis militer mencatat, mempraktekkan strategi surgical strike, serangan presisi terhadap target yang jelas, reaktor nuklir, fasilitas senjata, dan pusat riset uranium, tanpa membabi buta menyasar rakyat sipil. Dalam serangan terakhir terhadap instalasi di Isfahan dan di Natanz, laporan dari media Israel dan Amerika menunjukkan bahwa target benar-benar difokuskan pada infrastruktur nuklir, bukan pemukiman warga. Bahkan dalam beberapa serangan, Israel memberikan peringatan dini melalui jalur intelijen untuk menghindari korban sipil. Hal ini memperlihatkan bahwa perang bukan sekedar aksi militer, tapi juga perhitungan moral, seperti yang dikatakan mantan kepala Mossad, Yossi Cohen, yang mengatakan, "Kami tidak berperang melawan bangsa Iran, tetapi terhadap rezim yang ingin memusnahkan kami." Berikutnya kita akan melihat bagaimana respon rakyat Iran terhadap serangan Israel. Yang mengejutkan dunia adalah bagaimana sebagian warga Iran, terutama kaum muda, kalangan intelektual, dan diaspora justru menyambut serangan Israel itu. Pertanyaannya adalah mengapa? Rakyat Iran selama puluhan tahun hidup di bawah rezim teokratis yang represif.
Kebebasan berbicara ditekan, pemilu dipalsukan, dan perempuan dipaksa tunduk pada aturan syariat yang ketat. Dalam situasi itu, serangan ke instalasi pemerintah bukan dilihat sebagai penjajahan, tetapi sebagai simbol bahwa ada pihak luar yang memahami penderitaan mereka. Unggahan viral dari mahasiswa di Teheran berbunyi, "Israel menyerang pemimpin kami, bukan kami. Mungkin ini jalan pembebasan." Selanjutnya kita akan membahas terkait Reza Pahlavi. Dia adalah simbol harapan Iran baru. Dan di tengah kekacauan ini, satu sosok semakin disorot, Reza Pahlavi, putra dari Shah Iran terakhir sebelum revolusi 1979. Meskipun hidup dalam pengasingan di Amerika sejak kecil, Reza Pahlavi tidak pernah memutuskan tali dengan rakyatnya. Dia menyerukan demokrasi sekuler, penghormatan HAM, dan perdamaian dengan Israel. Dalam beberapa wawancaranya, Pahlavi menyatakan dukungannya terhadap solusi damai antara Iran dan dunia luar. Ia bahkan menyatakan Iran tidak butuh senjata nuklir, tapi butuh kemerdekaan dari rasa takut. Pernyataan ini menjadi viral setelah serangan Israel ke reaktor Natanz, seolah memberikan narasi baru. Rakyat Iran tidak harus menjadi korban rezim. Reza pun mendapat dukungan dari kelompok pro-demokrasi di dalam dan juga di luar negeri. Ia disebut sebagai raja tanpa mahkota yang dicintai tanpa paksaan. Selanjutnya kita akan melihat dalam perspektif etis di antara rudal dan reformasi. Secara etika, tentu kita tidak bisa memuliakan perang. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa dalam beberapa kasus, serangan terbatas menjadi satu-satunya cara membuka ruang bagi reformasi internal. Michael Walzer dalam Just and Unjust Wars menyatakan serangan preemptif hanya bisa dibenarkan jika menjadi jalan satu-satunya untuk mencegah kehancuran lebih besar. Dalam konteks ini, tindakan Israel bisa dilihat sebagai upaya pencegahan terhadap nuklir yang bisa digunakan bukan hanya terhadap Israel, tapi juga terhadap oposisi internal Iran. Di tengah itu semua, Reza Pahlavi berdiri di jalur tengah. Bukan mendorong perang, tapi mendorong kebebasan. Ia tidak menghasut kekerasan, melainkan menawarkan masa depan di mana Iran tidak lagi menjadi ancaman dunia, tetapi menjadi bagian dari solusi. Selanjutnya, apa makna bagi kita terhadap peperangan tersebut? Bagi kita yang hidup jauh dari Teluk Persia, mungkin konflik ini tampak asing. Namun sesungguhnya cerita ini tentang hal yang sangat manusiawi, yaitu kebebasan, keadilan, dan harapan. Reza Pahlavi adalah simbol bahwa masa lalu tidak harus menentukan masa depan. Ia tidak menggunakan dendam sebagai bahan bakar politik, tetapi visi rekonsiliasi nasional. Dan strategi serangan presisi Israel, meski tetap menuai pro dan kontra, setidaknya memperlihatkan upaya untuk tidak mengulangi sejarah kelam invasi brutal seperti di Irak ataupun Suriah. Israel dikenal memiliki salah satu militer paling canggih di dunia. Meskipun ukuran negaranya kecil, anggaran militer Israel sekitar 23 miliar dolar per tahun. Dilengkapi teknologi mutakhir, Iron Dome, dan David Sling sebagai sistem pertahanan rudal. Akses
ke senjata nuklir tak resmi. Dan ini diyakini sekitar 80 atau 90 hulu ledak. Dukungan intelijen dari Mossad, salah satu lembaga intelijen paling disegani di dunia. Aliansi kuat dengan Amerika Serikat dan negara-negara NATO. Bagaimana dengan kekuatan Iran? Di sisi lain, memiliki kekuatan yang berbeda. Salah satu kekuatan rudal balistik terbesar di Timur Tengah. Jejaring milisi proksi seperti Hizbullah, Hamas, dan milisi Syiah di Suriah dan Irak. Potensi program nuklir yang terus berkembang meski di bawah tekanan internasional. Anggaran militer Iran lebih kecil, 8 miliar dolar per tahun. Tapi berfokus pada asimetris warfare dan serangan tak langsung. Selanjutnya kita akan membahas apakah Israel bisa dikalahkan secara militer. Pertanyaan ini kompleks. Secara konvensional sangat sulit bagi Iran untuk mengalahkan Israel karena jarak geografis jauh dan tanpa perbatasan langsung. Israel dikelilingi oleh sistem pertahanan udara, intervensi cepat dari sekutu Israel seperti Amerika. Namun, Iran tidak bertarung konvensional. Strategi Iran lebih ke perang 1000 luka. Mendorong konflik simultan lewat milisi proksi. Menyerang infrastruktur sipil dengan rudal jarak jauh. Menguras stamina dan ekonomi Israel lewat konflik yang terus-menerus. Menurut Dr. Efraim Inbar, Presiden Jerusalem Institute for Strategy and Security, Iran tidak ingin mengalahkan Israel dalam satu serangan besar. Mereka ingin membuat Israel lelah, bingung, dan secara psikologis terkepung. Tetapi, Israel juga telah hidup dengan ancaman ini sejak berdiri, dan mereka mengembangkan sistem keamanan dengan mengandalkan perang setiap hari bisa meletus. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kondisi saat ini, pecah atau buntu. Per 2025, eskalasi antara Israel dan Iran terus meningkat, terutama setelah Iran menyerang wilayah Tel Aviv dengan rudal balistik dari proksi di Suriah. Israel membalas dengan menghancurkan reaktor nuklir Arak dan fasilitas militer di Isfahan. Namun anehnya, rakyat Iran tidak semuanya membenci Israel. Reza Pahlavi, putra mahkota Iran di pengasingan, menyatakan, serangan terhadap fasilitas nuklir bukanlah serangan terhadap rakyat Iran. Rezim yang menggunakan senjata untuk menindas rakyat sendirilah yang patut disalahkan. Demonstrasi pro-demokrasi di Teheran bahkan membawa spanduk "Down with the regime, not Israel". Ini menunjukkan adanya ketegangan Israel dalam kubu Iran sendiri. Artinya, kekalahan Israel bukan hanya tergantung pada rudal, tapi pada narasi global, dan sejauh ini Israel masih unggul di bidang tersebut. Selanjutnya kita akan melihat dimensi lain, yaitu perang informasi dan kelemahan Israel. Israel memang kuat secara militer, tetapi bukan tanpa kelemahan. Ketegangan internal antara kelompok ultra-ortodoks dan sekuler. Kecaman internasional terkait aksi di Gaza dan tepi barat. Kerentanan terhadap cyber warfare yang dilancarkan oleh Iran, terutama ke infrastruktur sipil seperti air dan listrik. Iran menyerang titik-titik lemah ini, bahkan beberapa akun pemerintah Israel sempat dibajak oleh peretas asal Iran. Menurut The Washington Institute, serangan cyber Iran telah melumpuhkan jaringan listrik Negev selama 18 jam dan membuat sistem kereta api Israel sempat lumpuh.
Kemenangan dalam era modern bukan hanya lewat tank dan jet tempur, tapi juga lewat naratif war. Dan ini adalah medan baru yang belum tentu sepenuhnya dikuasai Israel. Akhirnya, apa maknanya bagi dunia? Apakah Israel bisa dikalahkan? Secara militer langsung tidak mudah, bahkan hampir mustahil. Tetapi secara politik, diplomatik, dan sosial, ya, jika Israel kehilangan legitimasi moral dan internasional. Kunci dari pertarungan ini adalah waktu dan juga persepsi. Iran ingin menang lewat ketekunan, sementara Israel ingin menyelesaikan ancaman secepat mungkin. Bagi kita sebagai pengamat, penting untuk menyadari bahwa konflik ini bukan hanya tentang dua negara. Ini tentang hak hidup, tentang ketakutan, sejarah yang panjang, dan harapan akan masa depan yang damai. Akhirnya, pertanyaan, apakah Israel bisa dikalahkan? Tidak hanya dijawab oleh kekuatan senjata, tetapi oleh siapa yang mampu menjaga hati rakyatnya, memenangkan simpati global, dan mempertahankan kebenaran narasi mereka. Semoga konflik ini tidak berakhir dengan kehancuran, tapi dengan kesadaran. Semoga kita terus kritis, bukan untuk memilih siapa yang benar semata, tetapi untuk mengupayakan perdamaian yang benar. Terima kasih telah menyaksikan podcast kami. Sampai jumpa. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.